Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita pada mata kuliah filsafat ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebenaran ilmiah, yang mana ini termasuk dalam skema filsafat ilmu, sehingga materi tentang kebenaran ilmiah ini sangat penting ya, yang mana nanti kita akan belajar juga tentang teori-teori kebenaran. Nah, dan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu silahkan tonton videonya sampai habis agar kita mendapatkan pemahaman yang baik. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu kebenaran. Nah, sekarang kita bahas dulu ya. Kebenaran dalam filsafat ilmu itu apa sih? Nah, sekarang kita bahas dulu yang dalam bahasa, dari segi bahasa ya. Dalam KBBI, kebenaran adalah satu, keadaan yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi ya benar-benar sesuai fakta. Yang kedua, sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada atau betul-betul demikian halnya. Nah, jadi ini baik dalam pernyataan ataupun dalam tindakannya ya. Kemudian yang ketiga, kejujuran dan kelurusan hati. Jadi, dalam hati ya, ini juga masuk dalam kategori kebenaran dalam segi bahasa. Oke, selanjutnya menurut Abbas Hamami, kebenaran adalah kata benda baik abstrak maupun konkret, tapi dalam kenyataan hakikatnya adalah sifat benar. Jadi yang namanya kebenaran itu sebenarnya tidak ada, kata benda benar itu nggak ada. Apa benda yang dinamai dengan benar, kan tidak ada, berarti itu adalah sifat gitu ya. Nah, jika subjek hendak menuturkan kebenaran, artinya adalah proposisi atau makna yang dikandung dalam suatu pernyataan atau statement yang benar. Nah, jadi kalau saya misalkan menuturkan kebenaran itu adalah apa makna yang dikandung itu benar. Adanya kebenaran itu selalu dihubungkan dengan pengetahuan manusia atau subjek yang mengetahui mengenai objek. Nah, jadi kebenaran ada pada seberapa jauh subjek mempunyai pengetahuan mengenai objek. Jadi misalkan saya bukan ahli dalam sesuatu, terus saya ngomong berdasarkan pendapat orang lain, berdasarkan pendapat para ahli, yaitu ya benar. Tapi kalau saya ngomong berdasarkan pendapat saya sendiri, saya ngomong berdasarkan pengetahuan yang saya tidak ketahui, nah itu berarti tidak benar. Jadi seberapa jauh pengetahuan yang saya ketahui. Tapi yang salah tadi saya, karena apa? Karena saya nggak tahu, bukan adanya kok ngomong. Yang lebih berbahaya lagi, yang mempercayai saya. Nah, itu ya. Nah, jenis-jenis kebenaran ada 3. Jadi, yang namanya kebenaran ya, itu ada 3. Yang pertama, kebenaran subjektif atau individu. Nah, menurut saya benar, menurut yang lain belum tentu benar. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kebenaran objektif, yaitu ajaran leluhur turun-temurun. Ya, seperti ya misalkan gotong royong, kerja bakti, ya, kemudian saling tolong menolong gitu. Nah, ini bukan yang termasuk misalkan apa? Perempuan jangan duduk di pintu, gitu. Jangan makan sambil duduk di pintu, gitu misalkan, karena nanti jodohnya jauh, misalkan begitu, bukan itu ya. Atau misalkan jangan duduk di atas bantal gitu, nanti menyebabkan bisul, padahal bisul itu bukan karena duduk di atas bantal gitu loh. Nah, bukan ya, tapi ini lebih kepada yang
dampaknya itu meluas gitu ya, dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, dan kebenaran hakiki. Nah, kebenaran hakiki itu berasal dari Tuhan, seperti wahyu dan kitab suci. Nah, wahyu baik dari utusan yang diturunkan kepada utusannya. Oke, selanjutnya, nah kita akan membahas tentang jenis kebenaran pengetahuan. Jadi di sini ada kebenaran, kemudian ada pengetahuan. Nah, biar tidak bingung ya, di sini saya langsung menyampaikannya itu saya jadikan satu, yaitu pada jenis kebenaran pengetahuan. Yang mana jika kita baca ya di artikel-artikel ataupun di jurnal ataupun mungkin di buku sekalipun tentang filsafat ilmu, maka kadang kita bingung dengan pembagiannya. Nah, maka di sini saya berusaha mengumpulkan dan saya bikin skema agar mudah difahami dan runut gitu ya. Ya, yang pertama, jenis kebenaran pengetahuan yang pertama adalah atas dasar sumber atau asal dari kebenaran pengetahuan. Nah, dapat bersumber antara lain dari sumbernya itu dari mana, kebenaran pengetahuan ini dari mana gitu ya. Dari fakta empiris. Jelas fakta empiris, misalkan apa? Ya, api membakar, fakta empiris. Jelas bisa dilihat, siapa saja bisa melihat bahwasanya misalkan kotoran itu bau dan tidak disukai orang gitu. Nah, fakta empiris itu. Nah, kemudian yang kedua, wahyu atau kitab suci. Nah, kebenaran wahyu. Nah, ini bagi orang yang beragama. Yang nggak beragama, nggak percaya Tuhan, ya nggak berlaku ini kebenaran pengetahuannya. Gitu loh. Kemudian selanjutnya adalah fiksi atau fantasi, yaitu kebenaran fiksi. Kebenaran fiksi ini angan-angan gitu ya. Bisa misalnya kalian berangan-angan apa, mengharapkan apa, kemudian misalkan kalian jadi semangat, itu ya kebenaran fantasi saja. Fantasi buat kalian sendiri atau sebuah kelompok misalkan mengharapkan sebuah tatanan kehidupan yang damai, yang adil, makmur, sentosa dan segala macam, tapi itu angan-angan gitu, belum bisa dibuktikan secara real. Nah, gitu ya. Ini jenis kebenaran pengetahuan yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis kebenaran pengetahuan atas dasar cara atau sarana yang digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Gimana cara atau sarananya itu? Nah, antara lain dapat menggunakan satu indera atau kebenaran indrawi. Jadi ya dilihat atau dirasakan dengan indera. Kemudian dengan akal budi atau kebenaran intelektual. Nah, misalkan ya ungkapan barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat gitu ya, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat, dalam artian ya akan dapat hasilnya, entah itu maksimal atau tidak, yang penting kalau dia bersungguh-sungguh pasti ada hasil gitu ya, nggak mungkin nggak ada hasil. Adapun orang yang merasa gagal, saya sudah sungguh tapi gagal, itu bukan berarti gagal total, enggak. Sebenarnya ada hasilnya tapi tidak sesuai yang diharapkan, tapi kan hasilnya ada. Gitu loh. Istilah dari hasil yang diharapkan itu tergantung orang masing-masing gitu loh. Pengen kaya, sudah banting tulang, menabung segala macam, tapi kok nggak kaya-kaya. Nah, sedangkan definisi kaya itu setiap orang berbeda-beda gitu loh. Tapi yang pasti disepakati itu adalah yang namanya kaya itu adalah kaya hati, artinya cukup. Bukan berarti kaya itu ya rumahnya besar, banyak, mobilnya banyak, perusahaannya banyak, misalkan begitu. Enggak. Kemudian selanjutnya ada intuisi atau kebenaran intuitif. Intuisi ini kalau dalam Islam ya itu disebut ma'rifah. Nah, kemudian ada iman, yaitu kebenaran iman. Jadi kalau kebenaran iman ini sudah nggak bisa diganggu-gugat karena dia sudah landasannya keimanan. Kita percaya Allah itu ada walaupun nggak ada wujudnya ya. Wujudnya tidak bisa dirasakan dengan indera gitu kan, tapi kita percaya, yaitu kebenaran iman. Kita percaya malaikat padahal kita nggak pernah lihat wujudnya gitu kan. Oke, selanjutnya, nah yang ketiga adalah jenis kebenaran pengetahuan atas dasar bidang atau lingkup kehidupan. Nah, ini membuat pengetahuan diusahakan dan dikembangkan secara berbeda, antara lain pengetahuan agama atau kebenaran agama, ya dikembangkan sesuai kebutuhan zaman.
seperti dalam bidang ekonomi, terus kemudian dalam bidang perkawinan, misalkan dalam bidang pemerintahan gitu ya. Kemudian pengetahuan moral atau kebenaran moral, yaitu ya kebiasaan atau adat istiadat yang baik ya. Kemudian pengetahuan seni atau kebenaran seni. Seni itu bagaimana? Misalkan ya lagu, rumus-rumusnya lagu dikembangkan lagi, atau seni melukis dikembangkan lagi, atau seni-seni yang lain, banyak sekali seninya ya. Kemudian pengetahuan budaya atau kebenaran budaya. Selanjutnya pengetahuan sejarah atau kebenaran historis. Kemudian pengetahuan hukum atau kebenaran yuridis. Kemudian pengetahuan politik atau kebenaran politik. Nah, itu jenis kebenaran pengetahuan atas dasar bidang atau lingkup kehidupan. Karena skalanya itu lingkup kehidupan, dan lingkup kehidupan itu menyangkut beberapa aspek gitu ya. Jadi bermacam-macam. Nah, itu jenis kebenaran pengetahuan yang ketiga. Kemudian selanjutnya, yang keempat, jenis kebenaran pengetahuan adalah atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperolehnya. Nah, itu ya. Atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperolehnya, yaitu 1. Pengetahuan biasa. Apa itu? Nah, atau dalam filsafat disebut common sense, dan sering diartikan sebagai good sense, karena seorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Gitu ya. Semua orang menyebut air itu panas karena memang dipanasi dengan api, atau makanan bisa mengganjal saraf dan lain sebagainya. Nah, common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Pengetahuan ini disebut dengan pengetahuan pra-ilmiah. Jadi ini belum ilmiah, masih pra-ilmiah dulu. Nanti pra, nah gitu ya. Akhirnya menjadi ilmiah. Nah, gitu. Oke, yang kedua, ada pengetahuan ilmu. Nah, kebenaran pengetahuan atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperolehnya, itu ada yang kedua adalah pengetahuan ilmu atau sains, yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Jadi ada metode-metode ilmiah yang sudah saya singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Itu nanti akan menjadi sebuah ilmu gitu. Akan menjadi sebuah pengetahuan yang spesifik, yang sistematis. Nah, itu atas dasar tingkat pengetahuan yang diharapkan dan diperolehnya. Yang kedua. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, pengetahuan filsafat. Nah, ini pengetahuan filsafat ya. Diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Nah, gitu ya. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Nah, ini saya contohkan, misalkan kita membahas hukum, misalnya ini ya, hukum jual beli gitu ya. Boleh. Kalau kita belajar ilmu tentang hukum Islam tentang jual beli, ya itu teorinya itu ada. Tapi kalau kita mendalaminya dari segi filsafat, itu akan berbeda-beda. Gitulah ya. Karena ya, kenapa harus jual beli? Kenapa nggak lain? Misalkan begitu. Kenapa kok jual beli itu begitu? Kalau misalkan begini gimana? Gitu. Atau contoh yang paling mudah lah. Kalau ditanya, perempuan itu makhluk apa? Misalkan gitu, ini contoh. Perempuan itu makhluk apa? Ada yang mengatakan perempuan itu ya rambutnya panjang. Ada yang mengatakan perempuan itu yang tidak punya penis, misalkan. Ada yang mengatakan perempuan itu nggak punya jenggot. Ada yang mengatakan perempuan itu yang tidak punya biji di dagu ini ya, di leher ini ya, biji leher. Ada yang mengatakan banyak sekali. Nah, itu dari sudut pandangnya filsafat bisa seperti itu jawabannya, bermacam-macam. Nah, karena melalui kajian yang sangat mendalam, gitu ya. Kemudian yang keempat, pengetahuan agama. Nah, jadi di sini pengetahuan agama saya masukkan karena memang beberapa filsuf itu memang nggak percaya dengan agama. Tapi di sini karena kita orang yang beragama, ini saya masukkan pengetahuan tentang agama. Nah, pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Ingat ya,
dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Nah, ini yang agama yang diturunkan lewat wahyu ya, lewat wahyu. Bukan agama yang dalam tanda kutip ya, agama ini berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan ajaran-ajaran baik secara rasional ya. Kalau yang di sini adalah ajaran agama yang memang dari wahyu. Karena wahyu itu diterima oleh utusan-utusannya, utusan Allah khususnya ya, itu dengan tidak rasional gitu ya. Karena nggak kelihatan wahyunya gimana wujudnya. Yang bawa siapa, bentuknya apa, warnanya apa, modelnya gimana, kan nggak tahu. Nah gitu ya. Nah, pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan agama yang paling penting adalah pengetahuan tentang Tuhan. Selain itu tentang keyakinan dan syariat. Ya, syariat itu implementasi dari keyakinan. Nah, pengetahuan ini sifat kebenarannya adalah mutlak karena berasal dari firman Tuhan dan sabda Nabi atau sabda utusannya. Jadi, sifatnya itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat. Zaman orang Islam kok nggak percaya Quran dipertanyakan. Kok orang Islam tidak percaya Qurannya ya harus percaya gitu. Adapun tafsirannya, nah itu ya, adapun artinya, maknanya, kalau yang itu pasti, kata-katanya pasti, tidak multitafsir dan diturunkan misalnya mutawatir Al-Quran misalkan, kemudian penafsirannya ulama nggak ada yang ulama kredibel, nggak ada yang bertentangan, maka itu kita tidak boleh menolak. Tapi yang masih multitafsir, baik itu teksnya ataupun asbabul wurudnya ataupun statusnya, seperti hadis hasan misalkan, atau hadis ahad yang sahih. Ahad itu sanadnya cuma satu tapi dia sahih gitu ya. Nah itu multitafsir, misalkan yang multitafsir teksnya, ya sudah multitafsir, berbeda pendapat gitu. Nah, oke. Itu pengetahuan tentang agama, yang mana ini tidak semua filsuf itu memasukkan pengetahuan agama dalam filsafat mereka. Kenapa? Karena dianggap pengetahuan agama itu adalah dogma. Dogma itu ya ini teksnya, ya kamu harus percaya. Dah titik. Nggak ada no debat gitu ya, no debat. Padahal dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Yang intinya itu apakah kamu nggak berpikir? Apakah kamu itu tidak menggunakan akalmu? Nah, itu loh. Dalam agama ada, dalam teks Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang teori kebenaran. Kok kebenaran pakai teori segala? Kenapa? Karena ya namanya kebenaran itu ternyata di benak setiap orang, di benak mungkin orang-orang filsuf, orang-orang yang dia itu mengalami dan berbuat sesuatu yang sangat mendalam, ya mengkaji sesuatu sangat mendalam, itu ternyata berbeda-beda. Dan di sini ada beberapa teori kebenaran yang nanti bisa diterapkan dalam sebuah penelitian, gitu ya. Teori kebenaran yang apa yang dipakai? Nah, yang pertama, teori kebenaran korespondensi. Nah, ini dalam ilmu mantik gitu ya. Ini dipakai dalam ilmu mantik kalau dalam bahasa Arabnya ya. Correspondence theory of trust. Nah, yang kadang disebut dengan accordance theory of trust. Jadi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Nah, ini teori korespondensi. Nah, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Jadi ini teori kebenaran pertama. Jadi sesuai fakta, yang disampaikan sesuai fakta, nggak ada yang ditutupi.
nggak ada yang di manipulasi, nggak ada. Nah, kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, yaitu pernyataan dan kenyataan. Oke. Nah, menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang suatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Nah, ini teorinya Aristoteles, mana itu Aristoteles, Plato, dan filsuf-filsuf Yunani awal-awal dulu ya, sebelum Masehi, dan berkembang sampai sekarang. Digunakan sampai sekarang maksudnya ya. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada teori kebenaran koherensi atau konsistensi. Nah, Coherence Theory of Trust adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Nah, menurut teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tapi atas hubungan antara putusan itu sendiri. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui kebenarannya. Jadi kalau sampean menyatakan sesuatu, dan sesuatu itu nggak lihat nyata kenyataannya benar atau enggak, tapi dilihat dari pernyataan-pernyataan sebelumnya yang berkaitan dengan itu. Contoh, misalkan Soekarno, Megawati adalah putrinya Soekarno, ya, contoh ini. Nah, Megawati adalah putrinya Soekarno itu bisa dibuktikan kebenarannya karena ada statement sebelumnya. Nah, gitu ya, ada statement sebelumnya tentang apa? Tentang bahwasanya Soekarno itu mempunyai anak berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Nah, baru dan itu benar, sudah diakui kebenarannya. Secara diterima, diketahui, dan diakui. Nah, kalau itu benar adanya, maka pernyataan bahwasanya Megawati adalah putrinya Soekarno itu benar, gitu ya. Ini teori kebenaran koherensi atau konsistensi. Oke. Selanjutnya, teori kebenaran pragmatis. Nah, ini ada namanya teori kebenaran pragmatis. Adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya, seperti menimbulkan kepuasan dan berlaku dalam praktek. Nah, kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi teori ini mengatakan bahwasanya sesuatu itu benar, baik sesuatu itu fakta, baik sesuatu itu pernyataan, jika menimbulkan kemanfaatan bagi manusia atau mempunyai faedah atau menimbulkan kepuasan. Nah, intinya gitu. Nah, kalau sesuatu itu dipandang nggak bermanfaat, ribet, tidak memuaskan, tidak memberikan efek nominal ekonomi, misalkan tidak memberikan dia uang, nggak dapat kepuasan atau kesenangan, itu dianggap salah, sesuatu itu salah. Nah, maka teori kebenaran pragmatis ini banyak dikritik gitu ya. Karena apa? Karena kalau memang patokannya kebenaran itu adalah yang memberikan manfaat, berarti sesuatu itu kalau suatu saat nanti nggak memberikan manfaat, nah maka itu tidak benar, gitu loh. Berarti terbantahkan sendiri teori ini. Gitu. Dan ini yang berkembang di Barat, gitu loh. Di samping korespondensi dan koherensi tadi, teori pragmatis ini juga yang paling berkembang di Barat, terutama di Amerika. Makanya di sana itu, contohnya apa? Contohnya itu, bahwasanya orang-orang di Amerika itu kalau punya orang tua yang sudah sepuh dan pikun itu akan ditaruh di panti jompo gitu ya. Karena apa? Dia memandang bahwasanya ini nggak bermanfaat buat saya, ini nggak berikan kepuasan, nggak berfaedah.
tidak memberikan apalagi keuntungan secara ekonomi misalkan. Nah, akhirnya apa ya, nggak ada lagi sebuah rasa berbakti. Nah, akhirnya apa? Akhirnya timbullah beberapa fenomena ya, seperti misalkan hari ibu, hari kasih sayang ibu, misalkan begitu. Nah, itu dari mana? Karena mereka setiap hari tidak berkasih sayang dengan ibunya. Nah, diadakan setahun sekali ya, setahun itu dia mengunjungi ibunya di Panti Jompo gitu loh, Mother Day gitu kan. Itu salah satu fenomena yang timbul dari kebenaran pragmatis ini, dan bisa dikiaskan dengan yang lain. Di Barat juga berkembang seperti itu, di Jepang juga begitu. Oke, selanjutnya yang keempat, teori kebenaran performatif. Nah, apa itu? Yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas, sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu pernyataan. Jadi contohnya begini, teori kebenaran performatif ini ya. Contohnya adalah saya izinkan kalian masuk kelas, terus kalian masuk kelas. Nah, itu benar berarti gitu ya. Nah, berarti benar. Kalau misalkan saya bilangnya begini, saya doakan semoga kalian nanti lulus S1 tepat waktu gitu ya, misalkan begitu. Terus itu kan masih nanti, belum menunjukkan realitas, masih lama gitu. Nah itu bukan disebut teori performatif gitu ya. Karena apa? Karena tidak mengubah realitas. Bisa saja saya basa-basi biar kalian seneng, biar kalian semangat misalkan, dan lain sebagainya. Nah, itu teori kebenaran performatif gitu ya. Kemudian selanjutnya, teori kebenaran sintaksis. Nah, adalah suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposisi itu tidak mempunyai arti. Teori ini berkembang di antara para filsuf analis bahasa, terutama yang begitu ketat terhadap pemakaian gramatika. Jadi ini untuk kritik bahasa ya, untuk filsafat bahasa. Setiap bahasa itu kan punya gramatika sendiri-sendiri, punya aturan baku sendiri-sendiri kan. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia sekalipun. Nah, jika tidak sesuai dengan aturan baku tersebut, maka pernyataan itu tidak dianggap benar. Nah, gitu ya, tidak dianggap benar. Oke, selanjutnya, teori kebenaran semantis. Nah, ada suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi itu pangkat tumpuannya pengacu atau referensi atau rujukannya yang jelas? Ada nggak referensi yang jelasnya? Kalau ada benar, kalau nggak ada ya nggak benar. Referensinya apa? Ya terserah. Gitu. Yang penting jelas ada. Nah, teori ini digunakan untuk menguak keabsahan proposisi dalam referensinya. Jadi memang ada teori-teori tersendiri dalam teori kebenaran sendiri dalam untuk menguak keabsahan proposisi tersebut. Proposisi itu ya makna yang terkandung itu. Ya, absah nggak ini? Maknanya benar nggak ini? Makna dari kalimat ini benar nggak? Makna dari sebuah perbuatan ini benar nggak? Ada rujukannya nggak? Ada referensinya nggak? Itu teori kebenaran semantis. Bisa dikiaskan dari misalkan tradisi jaranan misalkan, gitu. Bisa dicari dari kata-katanya, dari perbuatannya itu ada rujukannya enggak, misalkan gitu, atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sekitar kalian gitu. Oke, selanjutnya yang ketujuh, teori kebenaran konsensus. Nah, apa itu? Adalah suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau kesepakatan. Nah, ini yang ada dalam alam demokrasi, istilahnya begitu ya. Nah, konsensus harus memenuhi syarat.
satu, keterpahaman atau hal yang dibicarakan dapat dipahami. Jadi yang dibicarakan itu oleh orang-orang itu dapat dipahami. Yang kedua, diskursus atau wacana, yaitu ada dialog antar ide. Jadi ada timbul ide dari si A, si B, si C, didialogkan, dikompromikan, gitu ya. Kemudian ada kemudian ketiga, ketulusan atau kejujuran dan keterbukaan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi, ada keterbukaan di antara mereka. Kemudian yang terakhir, otoritas atau orang yang terlibat konsensus memiliki kewenangan sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Ini namanya teori kebenaran konsensus. Seperti apa? Seperti DPR membuat undang-undang. Nah, itu pakai apa? Teori apa namanya? Teori kebenaran konsensus. Kan mereka rapat. Poin ini siapa yang setuju? Nah, gitu ya. Bahas, berapa poin ini, poin itu, poin ini dikumpulkan, dibahas satu-satu. Siapa yang setuju, nggak setuju, debat, gitu kan, diskusi. Oh, berarti yang nggak setuju siapa? Angkat tangan, gitu. Nanti panggil ahli, nanti apalagi yang dipanggil, gitu. Untuk mengesahkan sebuah undang-undang. Ini yang dipakai dalam konteks negara biasanya, atau konteks misalkan yayasan. Itu lembaga-lembaga yang lain misalkan. Yang terakhir, teori kebenaran agama. Nah, ini ya, adalah suatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Jadi biasanya teori kebenaran agama ini yang dipakai oleh pemuka-pemuka agama, ustadz, kiai, walaupun mereka juga pakai teori misalkan kayak korespondensi, kemudian dihubungkan dengan teori korespondensi, dipadukan juga teori koherensi. Nah, tadi yang satu dan kedua tadi bisa, tapi mereka berlandasan dengan teori kebenaran agama. Dan teori kebenaran agama ini saya masukkan di sini karena memang kita orang yang beragama, gitu ya. Kalau kita nggak masukkan, nanti berarti agama ini bukan teori kebenaran dong, padahal kita meyakininya, gitu loh. Bagi yang meyakininya, bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, maka kadang teori agama ini juga bertentangan dengan adat. Misalkan apa? Misalkan adanya apa? Kebiasaan buuh. Itu kan kita kalau buah ke seseorang, ya kan, otomatis orang tersebut nanti kalau kita punya hajatan, dia akan buah ke kita. Nah, gitu. Buah itu tradisi ngasih uang ketika nikahan atau ketika lahiran anak atau ketika apalagi seseorang keluarganya meninggal, gitu ya. Nanti akan gantian seperti itu. Nah, itu dalam agama kan nggak ada itu. Gitu. Maksudnya kewajiban mengganti itu kan nggak ada, tapi kan secara adat seakan-akan kita punya tanggungan, gitu, tanggungan untuk mengganti. Dan gimana kalau misalkan kita nggak bisa menggantinya? Ketika dia punya hajatan, ternyata kita pas nggak punya uang, atau ternyata kita pas sakit dan butuh uang, kan gimana? Dia rugi dong ke kita kan, gitu, kalau kita pakai harus menggantinya itu. Maka di sini ada sedikit pertentangan, ada sedikit gaps, gitu ya. Ketidaksesuaian antara syariat dan walaupun ada anjuran untuk bersedekah, tapi kan tidak harus mengembalikan kan, gitu. Nah, itu loh. Contoh yang lain misalkan tentang poligami yang sering digagas kan, gitu, yang sering dibahas. Poligami itu kalau dalam syariat mubah, boleh, bahkan bisa berubah menjadi sunnah kalau tergantung situasinya. Nah, ternyata sifat perempuan itu memang nggak bisa untuk mereka mempunyai sifat yang karakter yang nggak bisa diduakan kan, gitu. Tapi syariat membolehkan, nah, gitu ya. Nah, akhirnya disitulah banyak orang-orang laki-laki yang tidak bertanggung jawab dengan dalih menjalankan syariat Islam, dia seenaknya sendiri berpoligami, gitu. Dengan perempuan ini serba salah dia. Kalau minta cerai dia nggak punya pekerjaan, ya kan? Akhirnya dia menelan bulat-bulat rasa pahit tersebut, rasa kecewa tersebut. Nah, ini yang tidak benar seperti ini juga secara moral, ya. Secara hukum
ya sah-sah saja gitu. Nah, jadi di sini kan harus ada kompromi gitu antara kebiasaan, antara budaya, moral, dan hukum itu sendiri. Nah, dari kebenaran agama ini memang bagi pemeluk agama wajib untuk belajar. Nah, tapi nanti harus disesuaikan dengan kehidupan dan kebiasaan moral di tempat masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kebenaran ilmiah. Semua yang saya sebutkan tadi adalah kebenaran ilmiah, gitu ya. Kebenaran ilmiah yang penting bisa dipertanggungjawabkan, metodenya benar, landasannya ada, bisa disampaikan dan bisa diamalkan, gitu ya. Nah, terutama dalam bidang agama. Kenapa? Karena memang itulah landasan utama bagi semua pemeluk agama. Agamanya masing-masing telah jadikan landasan. Maka dari itu sampean-sampean kalau melihat ada orang yang istilahnya cara beragamanya berbeda-beda, nah sampai cocokkan dengan teori-teori yang ada di sini. Menurut dia apa dari pengetahuan yang dia dapat, gitu ya kan? Setiap orang dapat pengetahuannya berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita harus bisa saling memahami. Kalau salah ya mengingatkannya dengan baik, bukan memaksa, gitu ya. Terus kalau nggak bisa diingatkan ya sudah, tidak usah memaksa. Jadi tetap kita harus hidup rukun dan tetap kita harus bisa memahami, kemudian kita bisa memberikan pencerahan-pencerahan yang baik bagi sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang atau yang tidak pas, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.